Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada, salam transformasi. Bapak Ibu, sering kita dalam hidup ini selalu merasa bahwa kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sering merasa bahwa kita sudah bersyukur atas apa yang kita miliki. Kalau ditanya, sudahkah kamu bersyukur dengan semua yang kamu miliki saat ini? Kita sering sekali berkata bahwa saya sudah bersyukur. Dengan apa kita bersyukur? Tidak sedikit di antara kita selalu merasa bersyukur karena kita sudah pergi beribadah kepada Tuhan. Kita pergi ke gereja, kita kebaktian, lalu kita merasa bahwa kita sudah mengucap syukur kepada Dia. Tidak sedikit di dalam diri kita, hidup kita merasa bahwa kita bersyukur itu dengan kita melakukan ibadah kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya apakah ibadah itu? Apakah ibadah yang kita maksud selama ini bahwa kita datang ke gereja, 2 jam kita beribadah di gereja, lalu kita pulang dan kembali kepada aktivitas kita masing-masing sehari-hari? Mari kita merenungkan, kalau kita hanya memberikan waktu kita beribadah, dan kita mengatakan ibadah itu sebagai ucapan syukur, berarti kita hanya 2 jam saja memberikan waktu kita atau kita mengucap syukur kepada Bapa di surga. Karena dalam waktu kita 1 hari 24 jam, kita datang ke gereja 2 jam, berarti masih ada 22 jam. 22 jam kita buat apa? Apakah di dalam 22 jam itu kita benar-benar melakukan ucapan syukur kepada Allah kita? Sering kita merasa bahwa kita mengucap syukur karena kita beribadah, karena kita berdoa. Apakah hanya sebatas itu ucapan syukur kita? Harus kita mengetahui bahwa ucapan syukur kita bukan hanya karena kita datang ke gereja untuk ibadah. Perhatikan baik, bukan berarti kita tidak boleh datang beribadah. Bukan tidak boleh. Justru itu kita harus datang untuk beribadah. Tetapi ibadah yang sejati sesungguhnya adalah bagaimana perbuatan kita sehari-hari. Tingkah laku kita, cara berpikir kita, bertutur kata kita, sikap dan respon kita terhadap orang-orang yang berinteraksi kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita merenungkan bagaimana dengan perbuatan kita. Adakah motivasi-motivasi tersembunyi dalam diri kita? Masihkah kita menyimpan dendam kepada orang lain? Masihkah kita menyimpan kebencian kepada orang lain? Kalau ini masih ada, berarti kita belum mengucap syukur kepada Bapa di surga. Kalau ini masih ada dalam hidup kita, kita menyimpan kemarahan, menyimpan benci atas pelanggaran orang lain, dan kita tidak dapat memaafkannya, berarti kita belum mengucap syukur. Ini yang harus kita renungkan sehari-hari. Benarkah kita mengucap syukur? Tidak sedikit kita kalau berkata mengucap syukur berarti kita harus berbicara tentang ketundukan dan ketaatan kita kepada Bapa di surga. Sudahkah kita taat dalam hidup kita? Sudahkah kita benar-benar mengikuti apa yang Dia kehendaki? Tidak sedikit kita harus berkata bahwa ayo belajar untuk rendah hati. Kita belajar untuk merendahkan hati kita. Ini merupakan bentuk ucapan syukur. Benar, kita harus merendahkan hati kita setiap saat. Berbicara merendahkan hati bukan berarti kita merasa tidak ada apa-apanya, tidak dihargai. Memang kita harus belajar untuk bisa tidak meninggikan ego kita, tetapi kita meninggikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Siapa kita ini, Bapak Ibu Saudara? Kita bisa bernafas saat ini, kita bisa berbicara dengan normal, kita bisa hidup dengan normal, kita harus bersyukur. Karena bisa saja ketika kita bangun tidur, tiba-tiba kita tidak bisa menggerakkan separuh badan kita. Mungkin bisa saja mulut kita sudah menyong. Mungkin bisa saja kita tidak dapat melihat. Justru kalau kita masih bangun dengan tubuh yang normal, seharusnya kita mengucap syukur. Dengan apa? Ayo belajar, jangan menghidupkan daging kita. Jangan menghidupkan ego kita. Tetapi biarlah hanya Tuhan kita, Yesus Kristus, yang hidup di dalam diri kita. Mari Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Efesus 5 ayat 20 yang berkata,
Ucaplah syukur senantiasa dan segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Firman Tuhan katakan di sini senantiasa. Berbicara senantiasa berarti kita harus konsisten. Kita berbicara selalu, tidak ada bolong-bolongnya. Kalau dikatakan senantiasa berarti 24 jam yang kita lalui, yang kita jalani, itu harus konsisten kita mengucap syukur kepada Bapa di surga. Jangan hanya karena kita pada saat ingat saja. Kalau firman Tuhan katakan ucaplah syukur senantiasa. Nah, mengucap syukur atas apa? Atas segala sesuatu. Berarti apapun. Mungkin keadaan kita tidak menyenangkan. Mungkin keadaan kita menyedihkan. Mungkin keadaan kita mengecewakan. Kalau kita berbicara lagi banyak uang, lagi senang, ya itu sih wajar orang mengucap syukur. Ketika kita mendapat berkat, wajar banyak orang bisa mengucap syukur ketika dia mendapatkan berkat. Bahkan dia luar biasa. Tetapi sering sekali, ini herannya, sering sekali Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah yang rasanya kita tidak bisa hadapi. Mengalami masalah yang berat sekali. Justru ketika kita berada di keterpurukan yang sedemikian rupa, lalu kita mendapatkan pertolongan, mendapatkan bantuan dari Tuhan, kita baru bisa mengucap syukur luar biasa. Hal yang paling mudah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Saudara mungkin setiap hari memakan makanan yang menjadi kesukaannya, makanan yang membuat kita senang. Apaan itu? Banyak. Bisa beda-beda. Mungkin kita suka makan steak. Kita makan steak terus setiap hari. Rasanya pasti biasa. Rasanya mungkin tidak ada hal yang istimewa. Tapi coba kita tidak makan steak dalam 1 tahun. Terus tiba-tiba kita makan steak setelah 1 tahun. Rasanya pasti berbeda. Begitu pula dengan orang yang berpuasa. Dia berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Mungkin dalam waktu 12 jam atau 18 jam. Setelah itu dia makan. Itu bisa merasakan kenikmatan yang luar biasa. Nah, disinilah seseorang bisa merasakan bagaimana ucapan syukurnya itu. Ayo Bapak Ibu, senantiasa. Ingat, jadi dalam segala hal, senantiasa kita konsisten selalu bagaimana kita punya hati meresponi ucapan syukur kepada Bapa di surga. Tidak ada, nanti aja kalau kita dapat berkat. Tidak ada, nanti saja kalau kita punya uang. Tetapi mengucap syukur di dalam segala hal. Ketika kita susah, ketika kita menderita, ketika kita senang, ketika kita banyak uang atau tidak banyak uang, kita harus mengucap syukur. Bahkan di dalam ayat 21 dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Berbicara rendahkanlah berarti kita harus belajar bagaimana kita tidak meninggikan diri sendiri. Merasa paling hebat, merasa berkuasa, merasa paling pintar, merasa kita bisa segala-galanya. Walaupun kita bisa melakukan semuanya itu, kita punya kekuasaan, kita punya uang, kita punya jabatan, kita bisa melakukan segala sesuatu semuanya. Tetapi ingatlah, semua itu ada akhirnya. Jadi mari kita belajar untuk merendahkan diri kita dan kita menghidupkan atau meninggikan Tuhan kita, Yesus Kristus dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu, mengucap syukur jangan ketika kita senang, tapi saat ada masalah. Bagaimana Bapak Ibu Saudara saat ada masalah? Bisakah mengucap syukur? Ketika kita punya masalah yang berat, punya hutang tidak mampu untuk membayar, kita punya sakit penyakit yang rasanya sudah sangat berat, mungkin kita divonis sakit kanker sudah stadium akhir. Dapatkah kita mengucap syukur? Saat kita mengalami kebangkrutan, keterpurukan, saat kita di PHK tidak punya pekerjaan, dapatkah kita mengucap syukur? Saat ada masalah dalam hidup kita, mari, ini menjadi bukti. Benarkah kita bisa mengucap syukur di dalam segala hal? Bukan mengucap syukur saat kita sedang senang, sedang bahagia.
Ketika kita sedang ada masalah, sering sekali coba ayo, koreksi. Kita mengucap syukur atau kita bersungut-sungut. Atau sering sekali kita melakukan komplain, Tuhan kenapa seperti ini? Kenapa hidupku begini Tuhan? Kenapa aku tidak bahagia? Kenapa aku ada masalah? Tidak sedikit dari kita ketika ada masalah kita berkata, aduh, mampus aku. Gimana ini ya? Nah, kita sering sekali bersungut-sungut. Sering sekali kita komplain kepada Tuhan. Kenapa Tuhan seakan-akan tidak memberkati aku? Kenapa Tuhan seakan-akan tidak menolong aku? Ini. Dan tidak sedikit kita sering sekali mengalami kemarahan ketika kita menghadapi masalah. Sering sekali kita marah luar biasa ketika kita diperlakukan dengan tidak adil. Sering sekali kita kecewa dan marah ketika kita menerima tindakan-tindakan dari orang lain yang mungkin menyudutkan kita, mempersalahkan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita baru mengucap syukur ketika ada orang yang menyayangi kita, ketika ada orang yang mungkin respect sama kita, baru di situ kita bisa mengucap syukur dan kita punya perasaan rasanya bahagia sekali karena ada yang menyayangi kita. Lalu kalau ada orang yang tidak menyayangi kita bagaimana? Mari, renungkan. Kalau tidak menyayangi kita bagaimana? Adakah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Adakah kita bahagia? Kalau saat banyak orang menyayangi kita, kita bahagia, itu wajar. Tapi saat tidak ada orang yang dekat dengan kita, saat tidak ada orang yang menyayangi kita, saat banyak orang yang memusuh kita, bahkan mengatakan bahwa kita tidak benar, kita sesat, kita beda, kita aneh, di situ kita berbahagia, baru kita bisa berhasil. Berapa banyak di antara kita justru mengalami kebahagiaan kalau apa yang kita harapkan dipenuhi. Lalu bagaimana caranya supaya kita dapat mengucap syukur senantiasa kepada Bapa kita di surga dalam segala hal? Bagaimana caranya? Rasanya kan nggak mungkin. Rasanya susah, namanya orang lagi ada masalah kok dia harus bisa mengucap syukur. Rasanya sulit. Kita harus belajar bagaimana kita dapat mengucap syukur dalam segala hal. Satu hal yang harus kita ingat, yang pertama kita harus tunduk kepada Allah. Ingat, tunduk kepada Allah. Itu merupakan kunci bagaimana kita harus dapat memberikan hidup kita sepenuhnya taat dan tunduk kepada perkataan-perkataan Tuhan kita. Efesus 5 ayat 1 berkata, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dikatakan penurut-penurut. Kalau namanya sudah disebut penurut, berarti tidak ada satupun komplain, bantahan, sanggahan, atau dia menolak. Dia dikatakan penurut karena dalam segala hal ya sudah nurut. Bahkan ketika mungkin dia dibawa ke dalam atau ke jalan yang berbahaya, ke jalan yang penuh masalah, ke jalan yang penuh dengan penderitaan, dia nurut. Adakah kita sekarang menjadi penurut-penurut pada Allah kita? Ketika kita punya masalah, ada nggak kita tetap menurut sama dia? Kita tunduk dan taat. Ayo Bapak Ibu, kita periksa. Firman Tuhan katakan, seperti anak-anak yang kekasih. Bapak Ibu Saudara yang sudah punya anak mungkin bisa mengetahui bagaimana seorang anak kecil, dia terkadang nurut sama kita ketika kita kasih tahu dia nurut. Dan penurutannya itu tidak mengandung motivasi tersembunyi dalam diri dia, polos saja dia. Dia bisa nurut sama kita, dia bisa menyenangkan. Seperti itu yang Bapak inginkan kepada hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita harus belajar seperti itu. Makanya kita harus belajar seperti anak kecil yang tulus, yang polos, yang murni, tidak punya maksud pribadi di dalam kehidupan ini. Dan kita menurut apa adanya. Ayat selanjutnya berkata, dan hiduplah di dalam kasih. Ini yang sering orang lupa. Hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hiduplah di dalam kasih. Berarti yang memampukan kita semua bisa nurut,
Yang memampukan kita semua bisa mengucap syukur dalam segala hal, walaupun kita dalam kondisi susah, kondisi sakit, kondisi punya masalah, hanya di dalam kasih. Di dalam kasih inilah yang memampukan kita. Karena kasih ini yang membuat kita berani mengorbankan segala sesuatu. Kasih inilah yang membuat kita tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Kasih inilah di mana kita rela menanggalkan keegoisan dan kesombongan kita hanya demi Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti Tuhan kita mengasihi semua umat manusia, Dia turun ke dunia, Dia korbankan dirinya, Dia curahkan darahnya, Dia korbankan semua itu. Dia tidak memikirkan buat kepentingan pribadi, tetapi Dia lakukan semuanya hanya untuk manusia yang Dia kasihi. Dia rela korbankan. Bagaimana dengan kita? Ingat, hiduplah di dalam kasih. Segala sesuatu yang kita hidupi ini, semuanya harus di dalam kasih. Tanpa kasih mustahil. Jangan pernah mengaku Kristen kalau kita tidak pernah hidup di dalam kasih. Sering sekali orang Kristen berkata bahwa kasih itulah Yesus itu sendiri. Berarti kalau kita tidak hidup di dalam kasih, berarti kita tidak menghidupkan Yesus di dalam hidup kita. Kalau kita tidak bisa hidup di dalam kasih, jangan pernah mengaku kita menjadi orang Kristen. Karena orang Kristen yang sesungguhnya, dia pasti hidup di dalam kasih. Orang yang hidup di dalam kasih, kasih agape. Dia rela mati. Dia rela tanggalkan segala sesuatu yang dia miliki. Percintaan dunia, jabatan, kekayaan, semua hal-hal yang dia dapatkan saat dia hidup ini. Dia rela tinggalkan dan dia rela mati untuk itu. Dia tidak peduli, dia tidak terikat. Karena yang dia tahu bagaimana menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Ikutilah teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita berbicara mengikuti teladan Tuhan kita Yesus Kristus, kita follow Jesus. Kita mengikuti jalannya. Dia berjalan di jalan lembah kekelaman. Kita pun harus berani mengikutinya. Dia berjalan di dalam jalan penderitaan. Kita harus mengikutinya. Kalau dia berjalan memikul salib, maka Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita pun harus berani berjalan memikul salib. Ingat, kasih agape memampukan kita untuk dapat melakukan semuanya itu. Jadi kita harus dapat sekarang ini mengucap syukur dengan apa? Ingat, hidup di dalam kasih. Tanpa kita hidup di dalam kasih, tidak mungkin kita bisa tunduk, taat kepada Bapa kita di surga. Dan kalau kita tidak bisa tunduk, bagaimana mungkin kita dapat mengucap syukur dalam segala hal. Yang kedua yang harus Bapak Ibu Saudara ingat, mari jaga perkataan kita. Sering sekali mulut ini terlepas, kita tidak pernah menjaga perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengucap syukur kalau kita tidak pernah menjaga perkataan-perkataan kita? Efesus 5 ayat 3 berkata, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Disebut saja pun jangan. Sering sekali mulut kita terlepas. Sering sekali kita tidak dapat mengontrol. Kita lebih cepat ngomongnya daripada mikirnya. Lebih cepat kita mengucapkan perkataan-perkataan itu. Ayat selanjutnya berkata, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, dan atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Ayo. Sering tidak kita mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor, yang kosong. Maksudnya apa? Yang kotor berarti yang tidak pantas secara manusia juga terima kok. Perkataan yang tidak pantas untuk diucapkan. Dan dikatakan yang kosong. Maksudnya yang tidak ada arti. Jadi kita jaga perkataan kita. Jangan kita berbicara perkataan-perkataan yang tidak mengandung arti, yang tidak ada faedahnya. Merugikan. Apa untungnya buat kita, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada kan? Jadi janganlah kita mengucapkan perkataan-perkataan yang sia-sia. Jangan sembarangan kita berbicara. Ayo belajar kendalikan lidah kita.
supaya kita bisa mengucap syukur kepada Bapa kita di surga. Ayat 5 berkata, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, tidak ada orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ingat, kita harus memperhatikan hal ini. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Kata-kata yang hampa. Perhatikan baik. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Dikatakan, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Hati-hati, pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Dengan siapa Bapak Ibu Saudara bergaul, dengan siapa kita berteman dan berkawan, itu akan mempengaruhi. Apa yang dipengaruhi? Cara berpikir kita. Apalagi yang dipengaruhi? Cara berkata-kata kita. Cara melihat dan memandang atas kehidupan yang ada di sekitar kita. Setiap respon tingkah laku. Itu semua dapat mempengaruhi. Dikatakan janganlah kita berkawan dengan mereka, karena perkawanan kita atau pertemanan kita dengan mereka akan membuat kita terpancing untuk mengikuti mereka. Untuk mengikuti dan meneladani mereka. Kita mungkin tidak menyadari, kita berasa bahwa saya tidak meneladani teman saya. Tetapi sering sekali perkataan kita justru terpicu atau kita mengikuti, menduplikat apa yang dilakukan oleh teman-teman kita. Jadi dengan siapa kita berteman, ayo kita mengkoreksi diri. Dengan siapa kita bergaul, ini menentukan bagaimana hidup kita. Dapatkah kita menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga? Mari Bapak Ibu Saudara, ayo. Dengan siapa kita berkawan? Dengan siapa kita berteman? Ini penting. Kalau kita tidak memilih ini dan tidak menjaga ini, bahaya. Lalu firman Tuhan katakan, yang selanjutnya bahwa kita harus hidup dalam terang. Di Efesus 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang, kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Dikatakan kamu adalah terang di dalam Tuhan. Terang hanya ada di dalam Tuhan. Tanpa kita hidup di dalam Tuhan, kita tidak bisa menjadi anak terang. Jadi untuk menjadi terang, kita harus hidup di dalam Tuhan. Karena terang yang kita pancarkan bukan terang karena sikap perbuatan kita, bukan terang karena wibawa kita, bukan terang karena kekuasaan, kekayaan, jabatan kita. Tetapi terang ini adalah terang Kristus. Kalau kita hidup di dalam terang itu, di dalam Kristus sendiri, maka terang itu yang akan keluar dan terpancar. Dari mana kita bisa melihatnya? Kan tidak terlihat secara jelas. Sikap dan perilaku hidup kita. Ini yang membuat kita dapat melihat, kok orang ini berbeda. Kok orang ini berbeda dengan orang-orang Kristen yang lainnya. Ini yang membuat kita bisa menjadi terang. Dikatakan sebagai anak-anak terang bukan hanya sebagai slogan, bukan hanya sebagai perkataan quote saja, tetapi kata-kata anak terang ini mengandung makna bahwa memang kita hidup di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bisa merasakan bagaimana terang itu. Ingat Bapak Ibu, terang akan menerangi kegelapan. Terang kalau berada di dalam keterangan atau di bawah sinar matahari yang begitu terang, dia tidak akan memancar. Tetapi justru terang itu akan dapat memancar di tengah kegelapan. Ingat, dunia ini, sikap cara hidup dunia ini sudah berada dalam kegelapan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita harus hidup di dalam terang Tuhan, supaya kita dapat menerangi. Menerangi dengan apa? Dengan sikap hidup kita, cara hidup kita, tutur kata kita. Ini, kita harus dapat meneranginya.
supaya kita tidak terseret dengan kegelapan itu, mari kita jaga pergaulan kita jaga perkataan kita jaga hidup kita. Kapan kita menjaganya? Setiap saat. Setiap saat. Kita harus selalu menjaga hidup kita. Bahkan Efesus 5 ayat 9 berkata, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ingat, karena terang hanya berbuahkan kebaikan. Benar? Kita sudah membuahkan kebaikan dalam hidup kita? Atau sebaliknya, kita justru membuahkan kejahatan dalam hidup kita? Ayo, apa yang kita buahkan saat ini? Kita berbuahkan kebaikan? Atau justru sebaliknya? Adakah kita adil dalam hidup ini kepada setiap hal, kepada semua orang? Dalam segala hal yang kita hadapin, adakah kita dapat berperilaku adil? Adakah kita memiliki buah-buah keadilan itu? Atau dapatkah kita membuahkan kebenaran dalam hidup kita? Dari perilaku kita, cara berbicara kita, tutur kata kita. Sudahkah kita menghasilkan atau membuahkan kebenaran di dalam hidup ini? Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berbicara keadilan, kebaikan, ingat, kebaikan tidak memandang perbedaan. Banyak sekali orang saat ini mau berbuat kebaikan, tetapi dia memandang dan dia melihat. Kalau orang ini berbeda dengan saya, kalau orang ini tidak menarik perhatianku, kalau orang ini tidak menyukakan aku, kalau orang ini tidak ada mendatangkan keuntungan buat aku, maka aku tidak berbuat kebaikan buat mereka. Buat apa pedulikan mereka? Nah, berapa banyak di antara kita seperti itu? Sama saudara-saudara kita, saudara sekandung. Ada nggak kita sekarang berbuahkan kebaikan kepada mereka? Ada nggak kita melakukan kebaikan kepada mereka? Tapi tidak sedikit loh, banyak orang justru dia mau melakukan kebaikan kepada orang lain daripada kepada keluarganya sendiri. Dia melakukan kebaikan kepada orang lain dengan harapan dia dapat dipuji. Dengan harapan dia dapat diagung-agungkan, dibilang hebat, dibilang luar biasa, karena dia melakukan kebaikan ini. Apakah kita melakukan seperti ini, Bapak Ibu Saudara? Ayo. Berbuat kebaikan kita tidak memandang, oh orang ini kuat, kita harus berbuat kebaikan sama dia. Oh orang ini luar biasa, ini bisa membantu kita, bisa menolong kita, bisa melindungi kita. Baru kita berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan bukan hanya kepada orang-orang yang mendatangkan keuntungan kepada kita. Tetapi berbuat kebaikan juga harus dapat kita lakukan kepada orang-orang yang mungkin tidak akan mendatangkan keuntungan buat kita. Tapi kita melakukannya ini di dalam kasih. Ingat, di dalam kasih, di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 10 berkata, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Sudahkah kita menguji semua perbuatan kita? Semua tindak tanduk kita? Mungkin ketika ada orang menghubungi kita, WhatsApp kita, chat kita, kita tidak membalas. Adakah kita menguji, ini kira-kira berkenan tidak kepada Tuhan? Ingat, jangan sampai kita menyesal karena kita tidak pernah menyesali semua apa yang kita hidupi selama kita hidup di dunia ini. Tetapi menyesalah sekarang supaya kita dapat berubah, supaya kita tidak mengalami penyesalan nanti ketika kita berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.